Selamat datang di Anjungan DKI Jakarta. Saya Miga, di sini tugas guide-nya. Terkait dengan rumah adat itu kita ada memiliki 4 tipe, yaitu mulai dari kebaya, udang, bapang, dan joglo. Nah, jadi bisa lihat di sebelah sini, ini adalah tipenya kebaya. Nah, lipatan kebaya ini seperti halnya dengan kita punya kain kebaya, jadi ada lipat. Nah, kalau terkait dengan rumah joglo, kita bisa melihat di atas sebelah sana, itu adalah belandongan untuk acara pembeda antara setiap tipe di rumah adat masyarakat Jakarta itu adalah berdasarkan atap dan juga bagian dari teras. Terkait dengan hal ini, yang namanya rumah adat identik dengan kayu, benar? Benar. Identik dengan anyaman bambu, benar? Benar. Ya, karena hal itulah rumah adat itu identiknya seperti itu. Kita mengambil simbolisnya atau filosofinya dari ukiran bunga cempaka yang berarti kita kembali ke Sang Pencipta. Tapi pembeda rumah adat di daerah Jakarta dan di daerah lain adalah di sebelah sini. Ini adalah namanya gigi balang. Ini adalah menjadi identik ikoniknya dari Jakarta. Kita mengambil filosofinya dari gigi belalang. Jadi kalau ada di tahu hewan belalang semua seperti apa, dia sifatnya itu untuk mengumpulkan makanan agar dia bertahan hidup. Kalau kami mengambil filosofi seperti itu, makanya orang Jakarta atau orang Betawi itu ditanya pekerjaannya apa, itu ibarat kata serabutan, kenapa seperti itu. Sifatnya dia itu bisa ada yang rumahan, ada juga kantoran, ada berkebun, ada berladang, apapun dia akan lakoni asalkan rumah tangganya terpenuhi. Terkait dengan arsitektur ya, tadi yang dibilang, arsitektur untuk bangunan rumah adat tradisional masyarakat Betawi itu adalah pengaruh dua budaya, itu budaya kolonial atau Eropa dan juga budaya Cina. Seperti ya, tapi yang spesial dari backgroundingnya adalah muslim. Kenapa seperti itu? Untuk laki-laki ataupun perempuan dibedakan berdasarkan meja dan bentuk bangkunya. Untuk laki-laki bentuk yang kotak atau persegi, perempuan bentuknya adalah bulat atau lingkaran. Dan kita harus memiliki yang namanya ornamen ataupun aksesorisnya. Selain dari lampu gantungnya seperti ini, sebenarnya awalnya kita belum memiliki yang namanya listrik. Aksesorisnya ini kepala tali besar ataupun tali kerbau yang menandakan status sosial seseorang. Ya namanya orang Betawi itu sangat unik atau sangat khas. Jadi kalau laki-laki ngapel ke rumah perempuan, kita ada yang namanya jendela bujang. Laki-laki di luar, perempuan di dalam. Persamaan seperti ini, jendelanya. Kalau ada budaya kolonial, budaya Eropa yang seperti ini. Baik dari cara pembuatannya maupun dengan bambu ataupun ornamen lainnya. Tapi terkait budaya Cina adalah di sebelah sini, yaitu adalah pembatasnya tuangan namanya liong. Ranjang kero itu adalah ranjang panggung. Yang spesial dari ranjang ini adalah dia menggunakan kelambu. Dan di sini ada kaca riasnya spesial. Itu masih kaca rias yang tempo dulu, jadi masih banyak hiasan di kanan dan kirinya. Di dalam rumah adat itu sendiri pasti memiliki yang namanya kursi goyang. Lalu di sini ada yang tempat berkumpul keluarga, tempat bercengkrama, motong sayuran. Ini namanya adalah bali-bali. Balik ini. Ya. Nah, di sini ada salah satu permainannya, tahu semua yang namanya? Coba. Nah, ini semua adalah perkakas yang ada di dapur. Yang uniknya dari perkakas ini adalah menggunakan bahannya tembaga. Ini rentakan yang tadi kan yang di atas ini, maaf, gigi balang yang benar. Kalau yang di pagar-pagar kayak gini, apa sama aja apa gimana? Kalau ini adalah biasanya berbeda-beda setiap bagian dari bentuknya rumah adat. Jadi ukiran-ukiran yang tadi yang berbeda. Tapi yang menjadi ciri khas dari pembeda rumah adat yang ada di rumah Betawi ataupun Jakarta khususnya adalah gigi balang ini sendiri. Jadi kalau misalkan datang ke Jakarta pasti yang namanya gapura ada yang namanya gigi balang. Terus di bawahnya lampu jalanan juga ada ukiran gigi balang. Kenapa seperti itu? Gigi balang sudah menjadi ikonik dari kita. Kan rumah Betawi rata-rata warnanya hijau ya, Bu. Kalau nggak kuning, iya kalau nggak kuning. Itu kenapa?
penatanya. Sebenarnya identik rumah adat itu adalah warnanya coklat karena kita kembali lagi ke alam. Tapi banyak yang sekarang warna hijau, warna kuning. Karena balik lagi, seperti yang saya tanya balik terkait ondel-ondel, kenapa harus berwarna-warni? Kenapa baju untuk penari juga harus berwarna-warni? Karena kalau yang namanya orang Betawi itu simbolisnya adalah keceriaan yang ditimbulkan, lalu sifat welcomingnya. Jadi siapa aja boleh datang, menetap, tinggal, ataupun dia akan memiliki keturunan di sini. Dan selain itu juga yang namanya tanduk kepala rusa ataupun tanduk kepala kerbau memiliki silsilah atau arti tersendiri yang namanya keluarga Bati. Keluarga Bati adalah, jadi kalau misalkan punya keluarga seperti ibu, terus nanti rumahnya sebelahnya adalah anak, lalu ada saudara, jadi seperti kontrakan yang semakin banyak, jadi tetap berkeluarga. Nah, jadi intinya tuh dia nggak mau jauh-jauh dari keluarganya, itulah yang disebut keluarga Bati. Karena semakin banyak hiasan tanduk rusa ataupun tanduk kerbau, menandakan status sosial semakin tinggi. Itu sebutannya orang kayanya Betawi. Tapi kalau untuk sekarang kan udah banyak ya kayak rumah-rumah modern gitu. Biasanya kalau untuk penempatan di rumah-rumah modern itu apa cuma gigi balang aja atau ada yang lain sih Mbak biasanya? Nah, itu tergantung mau dipakai adat istiadat yang kental sekali ataupun tidak. Seperti halnya adat istiadatnya kayak tadi model pacaran aja kita masih terus sampai jendela kaca. Lalu kalau misalnya masih kekentalan untuk adat istiadat lebih tinggi seperti halnya pengantin, tahu pengantin itu pasti membawa hantaran, bawanya apa? Rati buaya. Tahu makna dari arti rati buaya? Kesetiaan, benar sekali. Yang namanya buaya adalah kesetiaan. Berbeda dengan buaya darat ya. Buaya darat memilih pasangan itu banyak sekali pasangan. Tapi kalau buaya itu memilih satu pasangan sampai mati pun dia akan setia. Kalau kita mengambil simbolis seperti itu, yang namanya rati buaya. Dan nanti saat mau melangsungkan acara pernikahan, kita juga akan disambut namanya palang pintu, benar? Ya, palang pintu itu ada sistem untuk silatnya juga. Kenapa seperti itu? Yang namanya laki-laki untuk mengambil perempuan, dia harus menunjukkan bela diri ataupun apa yang bisa ditunjukkan untuk perempuannya biar dia bisa melepas dari pihak keluarga. Jadi untuk keluarga juga aman.